Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sustriani. Saya masih aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra Jakarta. Pada semester 2 mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pembimbing saya Erwin Budi Amarta SPD SENN. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya uang. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Selain itu juga meningkatkan kemampuan menganalisis beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Secara sederhana, ilmu tentang ekonomi moneter dapat dijabarkan sebagai berikut. Bank sentral merupakan bank yang diberi kewenangan untuk pencetakan uang dan mendistribusikan pada masyarakat. Biasanya jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam, serta uang giral yang berbentuk cek. Uang kartal yang beredar di masyarakat sebagian untuk ditabung di bank atau investasi di lembaga keuangan bukan bank. Bank berfungsi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak ketiga. Uang beredar di masyarakat juga perlu diatur jumlahnya agar dapat mempengaruhi perekonomian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintah, yaitu stabilisasi ekonomi melalui stabilitas nilai tukar, berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan uang. Tentunya Anda sudah mengenal apa yang namanya uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita selalu bersinggungan dengan uang untuk memberi kebutuhan sehari-hari sampai pada tujuan investasi. Uang yang kita kenal sekarang ini adalah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. Sebelum perdagangan barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. 4. Uang logam. 5. Uang kertas. Selanjutnya kita masuk pada pengertian uang. Apa yang dimaksud dengan uang? Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai suatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter. Kemudian uang komoditi dalam perkembangan, kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern yang didefinisikan oleh beberapa ahli, Piaget dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa uang segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar
Kita lanjut dengan mengenal jenis-jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit, yakni uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat-alat likuid lainnya. Jenis-jenis uang tersebut adalah uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah inti high power money atau uang dasar base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicek oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia yang primer ini terdiri dari uang kartal atau alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia. Full body money, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya, agar nilai uang sama dengan nilai materinya. Setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat mata uang ke pabrik uang milik pemerintah, serta masyarakat bebas untuk menjual, membeli, menyimpan uang logam yang dimilikinya. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka nilai uang akan sama dengan nilai materi yang dipergunakannya. Token money, uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 10.000, pemerintah mengeluarkan biaya 750. Token money adalah mata uang yang dinilai nominal lebih tinggi dari materinya. Uang kertas dan logam yang beredar sekarang termasuk dalam token money. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Ada beberapa pertimbangan mengapa kertas dipilih sebagai bahan untuk membuat uang, yaitu 1. Kertas sifatnya lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana. 2. Biaya pembuatan uang kertas relatif murah dibandingkan ongkos pembuatan uang logam. 3. Persediaan kertas yang dimiliki pemerintah relatif banyak sehingga jika sewaktu-waktu pemerintah ingin menambah jumlah uang kertas tidak kesulitan mendapatkan bahan baku. Uang kertas juga disebut sebagai folding money karena uang kertas dapat dilipat. Nilai uang kertas dijamin oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan keraguan oleh orang untuk menggunakan uang kertas. Atas dasar kepercayaan tersebut, maka uang kertas sering disebut uang fiat atau uang kepercayaan di Indonesia. Bank Indonesia diberikan hak untuk mencetak dan mengelola keberadaan uang kertas. Uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah
bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dalam sistem moneter Indonesia, uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan rupiah yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang yang sangat besar. Uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid. Dalam waktu dekat dapat dituangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposito berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah. Sebuah paham yang berpandangan luas atau komite Redcliffe menyatakan bahwa yang termasuk uang adalah terdiri dari uang kartal, uang giral, dan kuasi. Sedangkan paham yang berpandangan sempit menyatakan bahwa uang itu hanya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat lazimnya disebut jumlah uang berbeda. Dalam sistem moneter Indonesia, uang kuasi terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. Jumlah uang yang beredar di masyarakat pada dasarnya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang logam sendiri dibagi menjadi full body money and token money. Sedangkan uang kertas yang terdiri dari uang kartal negara dan uang kertas bank seluruhnya merupakan token money. Dari pembagian ini kemudian timbul uang kartal yang terdiri dari uang kartal dan uang kertas. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang syah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Di Indonesia, lembaga yang bertugas dan mengawasi peredaran uang rupiah adalah Bank Indonesia. Sedangkan perusahaan yang mencetak uang rupiah adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Di penjelasan tadi, saya menyimpulkan ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat uang, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu tahap sebelum perdagangan barter, perdagangan barter terhadap penggunaan uang barang, dapat menggunakan uang logam, dan tahap penggunaan uang kertas. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat, karena uang memiliki 4 fungsi, yaitu uang sebagai alat tukar menukar, medium of exchange, uang sebagai satuan nilai, measure of value, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, standard of reference payment, dan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, store of value and store of wealth. Beberapa syarat uang antara lain diterima sebagai umum, acceptability, memiliki nilai yang cenderung stabil, stability of value,
value hingga dan mudah dibawa portability, bersifat tahan lama dan tidak mudah rusak, dan memiliki kualitas yang cenderung sama. Itulah penjelasan dari saya tentang ekonomi moneter dan sejarah lahirnya uang. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.